Pernah kepikiran nggak sih, kalau kita lagi sakit, sebenarnya siapa atau apa garda terdepan buat kesehatan kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal itu. Sesuatu yang penting banget, yaitu pelayanan kesehatan primer. Coba deh kita bayangin bareng-barang, pas badan mulai kerasa ndak enak, entah itu demam, batuk, atau pusing, pastinya tujuan pertama kita bukan langsung lari ke UGD rumah sakit besar kan? Yap, bener banget. Buat jutaan orang, jawabannya ya tempat-tempat kayak gini, klinik atau ya puskesmas yang paling dekat dari rumah. Nah, ini nih titik awal perjalanan kesehatan kita semua. Inilah inti dari apa yang disebut pelayanan kesehatan primer. Oke, jadi bisa dibilang kita semua pasti pernah ke sana. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin tempat ini jadi, ya, penting banget? Yuk kita coba bedah bareng-bareng, apa itu konsep pemberhentian pertama buat kesehatan? Gini deh, bayangin sistem kesehatan kita itu kayak sebuah bangunan gede. Nah, pelayanan primer ini tuh fondasinya, bener-bener dasarannya. Dia itu semacam pintu gerbang utama yang kita lewatin sebelum masuk ke ruangan-ruangan lain yang lebih spesialis. Logikanya kalau fondasinya nggak kuat, ya seluruh bangunannya bisa ambruk kan? Oke, kalau tadi kita bilang ini adalah fondasinya, pertanyaannya, kenapa sih fondasi ini sebegitu krusialnya buat keseluruhan sistem kesehatan? Kenapa ini penting banget? Karena gini, perannya itu jauh lebih besar dari sekedar ngobatin batuk pilek. Jauh banget. Ini tuh soal gimana caranya kita menjaga seluruh masyarakat, satu komunitas penuh biar tetap sehat. Jadi bukan cuma nyembuhin satu-satu orang yang udah keburu sakit. Nah, kuncinya tuh di sini, pencegahan. Hal-hal kayak pemeriksaan rutin dan screening ini adalah cara pelayanan primer buat nyuri start dari penyakit. Jadi masalahnya udah bisa ketahuan bahkan sebelum gejalanya muncul. Bener-bener pendekatan yang proaktif bukan reaktif. Sistem ini sebenarnya berdiri di atas 4 pilar yang kuat banget. Yang pertama, jelas ya, pencegahan, biar kita nggak gampang sakit. Terus yang kedua, perannya sebagai pintu gerbang utama, yang nentuin kita perlu ke spesialis atau enggak. Pilar ketiga itu kesinambungan atau kontinuitas, artinya dia nemenin kita seumur hidup. Dan yang keempat, yang barusan kita bahas, yaitu deteksi dini penyakit. Jadi, inti filosofinya tuh bisa kita rangkum kayak gini. Fokus utamanya tuh bukan cuma ngobatin orang sakit, tapi justru menjaga orang yang sehat supaya ya tetap sehat. Ini benar-benar pergeseran paradigma yang gede banget. Dari yang tadinya cuma nunggu orang sakit, jadi proaktif mencegah penyakit. Filosofinya keren banget kan? Tapi, gimana sih wujud nyatanya sehari-hari? Yuk, kita lihat gimana sistem ini benar-benar bekerja di setiap tahap kehidupan kita. Nah, inilah yang namanya pendekatan siklus hidup. Jadi pelayanan primer itu nggak ngelihat kesehatan sebagai satu titik aja, tapi sebagai sebuah perjalanan panjang. Dia itu ada buat kita, dari kita masih dalam kandungan, terus masa anak-anak, remaja, dewasa, sampai nanti di usia senja. Dan pendekatannya itu lengkap banget, atau istilahnya holistik. Jadi dia mencakup semuanya, mulai dari yang sifatnya promotif, kayak ngajak kita buat hidup sehat, terus preventif, lewat imunisasi dan screening, lalu kuratif, pas kita emang butuh diobatin, sampai ke rehabilitatif buat bantu proses pemulihan. Jadi semua aspek kesehatan itu benar-benar tercover. Oke, sistemnya kedengeran ideal banget ya. Tapi apa sih manfaat langsungnya buat kita dan buat masyarakat secara luas? Wah, manfaatnya ini banyak banget dan penting semua. Pertama, efisiensi sistemnya jadi meningkat. Kedua, biayanya jadi lebih rendah. Ya iyalah, kan mencegah lebih murah daripada mengobati penyakit yang udah parah. Ketiga, kepuasan pasien jadi lebih tinggi karena mereka ngerasa lebih dekat dan didengerin. Dan yang paling penting, ini menciptakan pemerataan kesehatan yang lebih besar. Jadi akses kesehatan itu buat semua, bukan cuma buat segelintir orang. Kalau di Indonesia, wujud nyatanya ya kita semua tahu. Jaringan puskesmas dan posyandu yang ada di mana-mana. Ini tuh strategi brilian buat membawa layanan kesehatan, ya ibaratnya langsung ke depan pintu rumah kita. Tujuannya jelas, supaya nggak ada satu orang pun yang ketinggalan. Sekarang coba kita zoom out sedikit dan lihat gambaran besarnya. Semua manfaat tadi itu sebenarnya ngerucut ke satu dampak yang fundamental banget buat masyarakat kita. Hasilnya, pertama, sistem jadi jauh lebih efisien. Kenapa? Karena beban di rumah sakit besar yang mahal itu jadi berkurang. Masalah-masalah kesehatan udah banyak yang selesai di tingkat komunitas. Kedua, layanannya jadi lebih merata. Kesehatan itu bukan lagi barang mewah cuma buat orang kota, tapi bisa diakses secara adil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok.
Dan puncaknya, muaranya, ya ini. Kesehatan yang lebih baik untuk semua. Bukan cuma buat 1 atau 2 orang, tapi buat seluruh penduduk seluruh bangsa. Jadi, kesimpulannya apa? Pelayanan kesehatan primer itu bukan cuma sekedar klinik biasa. Bukan. Ini tuh investasi paling cerdas yang bisa kita lakukan buat masa depan bangsa. Nah, sekarang saya mau ngajak Anda buat mikir sejenak. Coba deh bayangkan, seandainya pelayanan primer di lingkungan Anda sendiri jadi lebih kuat lagi, kira-kira